Bahasa Ngapak atau bahasa Jawa Banyumasan memiliki tutur bahasa Jawa yang berbeda dari daerah lain. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat yang tinggal di Ekskarisidenan Banyumas yang dulunya melingkupi wilayah Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Tidak hanya digunakan di wilayah Kabupaten Banyumas, ternyata bahasa Ngapak banyak digunakan di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah bagian barat, Cirebon, dan Banten Utara. Penggunaan dialek ini tidak bisa lepas dari faktor politik pada masa Kerajaan Mataram. Pada waktu itu, kerajaan menerapkan pendisiplinan mulai dari tutur kata, perilaku, hingga busana sesuai tingkatan sosial di tengah masyarakat. Kemunculan bahasa Ngapak tak lepas dari keberadaan Kerajaan Galuh Purba yang menjadi cikal bakal kerajaan lain di Jawa. Dulunya kerajaan ini memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumi Ayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, hingga Purwodadi. Walaupun pada akhirnya terpecah menjadi kerajaan Kalingga di Jawa Tengah dan Galuh di Jawa Barat, namun hubungan keduanya terjalin baik dengan adanya perkawinan antar kerajaan. Dari keturunan kerajaan Galuh Purba, inilah muncul dialek bahasa Jawa Kulon yang meliputi subdialek Banten, subdialek Cirebon, subdialek Banyumasan, dan subdialek Bumiayu. Dialek-dialek itulah yang kemudian dikenal dengan bahasa Ngapak. Bahasa Ngapak disebut sebagai bahasa Jawa asli. Menurut pengamat budaya Heru Satoto, bahasa Jawa yang digunakan di daerah Solo dan Jogja merupakan bahasa Jawa baku yang telah mengalami 5 tahap perkembangan sejarah. Sementara itu, bahasa Ngapak disebut sebagai bahasa Jawa tahap awal atau Jawa Dwipa. Bahasa ini disebut sebagai bahasa murni orang Jawa. Penggunaan bahasa Jawa Ngapak sebenarnya tidak lepas dari pengaruh politik Kerajaan Mataram pada saat itu. Pada masa kekuasaan Mataram, kerajaan menerapkan kedisiplinan, salah satunya soal tutur kata. Maka dari itulah muncul tingkatan bahasa seperti kromo alus, kromo lugu, dan ngoko. Sementara itu, wilayah Ngapak jauh dari pusat pemerintahan Kerajaan Mataram, sehingga tidak begitu terpengaruh aturan tingkatan bahasa. Hal inilah yang membuat masyarakat di sana menggunakan bahasa tanpa menggunakan tingkatan unggah-ungguh yang telah dikeluarkan pihak kerajaan. Perbedaan bahasa Jawa Ngapak dengan bahasa Jawa baku ada 2 hal. Yang membedakan bahasa Jawa Ngapak dengan bahasa Jawa bagian timur, salah satunya akhiran A tetap diucap A, sedangkan bahasa Jawa baku diucap O. Selain itu, kata-kata yang berakhiran huruf mati dilafalkan dengan nada penuh. Artinya ada penekanan terhadap akhir dari huruf konsonan pada kata. Hal inilah yang membuat bahasa Ngapak diidentikan dengan bahasa Medok. Berbeda dengan bahasa Jawa baku yang terdiri dari beberapa tingkatan. Bahasa Ngapak cenderung plak-plakan dan tidak memperdulikan status sosial. Mereka menganggap golongan priayi sama saja dengan orang biasa. Bahasa Ngapak menyimbolkan kesederhanaan dan kelugasan orang Banyumas. Selain itu, penggunaan bahasa ini menjadi benteng terakhir dari identitas budaya Banyumas di tengah perubahan dan kemajuan masyarakat. Budaya yang mengedepankan kesetaraan itulah yang membuat kekuatan solidaritas dan kerukunan terjalin pada masyarakat Banyumas. Namun satu hal yang perlu dikhawatirkan adalah hilangnya bahasa Ngapak sebagai budaya asli Indonesia. Hingga kini banyak sekali anggapan orang Banyumas merasa kurang percaya diri menggunakan bahasa Ngapak saat bergaul dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena bahasa Ngapak dicap sebagai bahasa Jawa dengan logat yang kasar. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk melestarikan bahasa Ngapak ini adalah dengan memasukkan dalam kurikulum sekolah. Selain itu, menggunakan bahasa Ngapak dalam pergaulan sehari-hari juga bisa membantu dalam melestarikan bahasa asli Indonesia ini.